Hidupku hancur saat aku menyadari, pria yang selama ini kutiduri, ternyata adalah orang yang merancang kematianku sendiri. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Malam itu Jakarta terlihat seperti hamparan lampu Natal yang lupa dibereskan oleh pemilik rumah yang malas. Dari balik dinding kaca di lantai 40 gedung pencakar langit milik keluargaku, pemandangan kota memang selalu tampak memukau, seolah-olah masalah kemacetan dan polusi di bawah sana hanyalah mitos belaka. Namaku Lara, dan orang-orang sering bilang kalau hidupku sempurna karena aku adalah pewaris tunggal perusahaan properti raksasa ini. Padahal kenyataannya, punggungku rasanya mau patah karena duduk seharian di kursi mahal yang katanya ergonomis tapi malah bikin encok, dan mataku perih menatap laporan keuangan yang angkanya lebih rumit daripada memilih menu makan siang. Menjadi bos besar itu terdengar keren di kartu nama, tapi percayalah, rasanya seperti menjadi kapten kapal yang harus memastikan tidak ada tikus yang melubangi lambung kapalmu saat kau sedang tidur. Jam dinding digital di sudut ruangan sudah menunjukkan pukul 10 malam. Waktu di mana orang normal seharusnya sudah bergelung di balik selimut atau maraton menonton drama Korea. Tapi disinilah aku, masih berkutat dengan tumpukan berkas proyek pembangunan apartemen baru yang tenggat waktunya lebih mencekik daripada celana jeans kekecilan. Suasana kantor pusat yang biasanya riuh rendah oleh suara telepon dan langkah kaki karyawan kini sunyi senyap. Hanya terdengar dengungan halus pendingin ruangan yang bekerja terlalu keras. Kadang aku merasa gedung ini seperti monster beton yang menelan kehidupanku pelan-pelan, menyisakan aku sendirian di puncaknya sebagai tawanan yang diberi makan gaji buta. Ralat, dividen saham. Kesunyian ini sebenarnya agak menakutkan. Kalau saja aku bukan tipe orang yang lebih takut pada penurunan harga saham daripada hantu penunggu lift. Pintu ruangan kerjaku tiba-tiba terbuka pelan, menampilkan sosok pria yang selalu berhasil membuat detak jantungku berantakan. Bahkan setelah 3 tahun menikah. Itu Adrian, suamiku, yang masuk dengan senyum manis yang bisa melelehkan mentega di kutub utara. Dia berjalan mendekat membawa nampan kecil berisi segelas kopi yang uapnya masih mengepul hangat. Adrian adalah definisi suami idaman versi ibu-ibu arisan. Tampan, perhatian, dan selalu wangi parfum mahal yang harganya bisa buat bayar cicilan motor. Dia menjabat sebagai direktur utama di perusahaanku, sebuah posisi yang kuberikan bukan karena nepotisme. Oke, mungkin sedikit, tapi karena dia memang pandai mengambil hati para pemegang saham yang rewelnya minta ampun. Melihatnya datang membawakan kopi di tengah lembur rasanya seperti melihat malaikat penolong. Bedanya malaikat yang ini pakai setelan jas buatan Italia. Aroma kopi yang dibawa Adrian mulai memenuhi ruangan, mengalahkan bau kertas tua dan pengharum ruangan aroma lavender yang mulai membosankan. Dia meletakkan gelas itu di atas mejaku dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah-olah gelas itu berisi nitrogliserin yang bisa meledak kalau disenggol sedikit saja. Adrian lalu berdiri di belakang kursiku, memijat bahuku yang kaku dengan tangan kekarnya. Pijatannya enak sekali, harus kuakui, sampai-sampai aku hampir mengerang dan lupa kalau kami masih di lingkungan kantor. Dia berbisik pelan di telingaku, menanyakan kenapa aku memaksakan diri bekerja sampai selarut ini, padahal uang kami sudah cukup untuk membeli pulau kecil dan pensiun dini. Kalimatnya terdengar sangat manis, seperti gula biang, tapi entah kenapa malam ini ada nada yang sedikit berbeda, seperti ada getaran gugup yang dia coba sembunyikan di balik suara baritonnya yang seksi itu. Rasa lelah membuat kewaspadaanku menurun drastis. Jadi aku hanya tersenyum tipis menanggapi perhatiannya yang berlebihan. Adrian menarik kursi di depanku, duduk sambil menatapku lekat-lekat. Tatapan yang biasanya membuatku merasa dicintai, tapi kali ini entah kenapa membuat bulu kuduku meremang. Dia mendesakku untuk segera meminum kopi itu selagi panas. Katanya itu racikan spesial buatannya sendiri untuk menambah stamina. Lucu juga kalau dipikir-pikir. Selama ini Adrian bahkan tidak tahu cara menyalakan mesin pembuat kopi di dapur rumah kami. Dia tipe orang yang menganggap masak air saja adalah sebuah pencapaian kuliner. Tapi aku menepis rasa curiga itu. Mungkin dia belajar dari YouTube demi menyenangkan istri tercintanya yang sedang gila kerja. Lagi pula,
Siapa yang tega menolak kopi buatan suami seganteng ini? Bisa kualat nanti. Tangan Adrian terlihat sedikit gemetar saat dia menggeser gelas itu lebih dekat ke arahku. Seolah dia tidak sabar melihatku menenggaknya sampai habis. Aku baru saja akan mengangkat gelas itu ketika ponsel Adrian di saku jasnya bergetar hebat, memecah momen romantis yang agak canggung itu. Dia melihat layar ponselnya dengan wajah panik yang ditahan, lalu buru-buru pamit keluar sebentar untuk mengangkat telepon penting dari klien, katanya. Aku mengangguk saja, toh aku juga butuh waktu sebentar untuk merenggangkan otot leher. Begitu pintu tertutup dan Adrian menghilang di balik lorong, aku kembali menatap gelas kopi itu. Baunya memang harum, tapi ada sedikit aroma aneh yang menyengat. Mirip bau almond pahit yang dicampur dengan penghapus papan tulis. Mungkin Adrian salah memasukkan jenis gula, atau mungkin dia tidak sengaja menumpahkan sabun cuci piring ke dalamnya. Namanya juga amatir. Suara langkah kaki berat yang terburu-buru dan sedikit menyeret terdengar mendekat dari arah pintu darurat di pojok ruangan, bukan dari pintu utama yang tadi dilewati Adrian. Jantungku hampir copot karena kaget. Aku sudah bersiap melempar stapler ke arah penyusup itu kalau dia berniat jahat. Ternyata yang muncul adalah Pak Hadi, kepala keamanan gedung yang sudah mengabdi sejak zaman mendiang ayahku masih memimpin perusahaan ini. Pak Hadi ini unik, badannya gempal dengan kumis tebal yang melengkung ke atas seperti stang sepeda ontel, dan seragamnya selalu terlihat sesak di bagian perut karena hobi ngemil gorengan di pos satpam. Tapi jangan salah, meski perutnya maju, matanya tajam seperti elang dan kesetiaannya pada keluargaku tidak perlu diragukan lagi. Dia bahkan pernah menyelamatkan kucingku yang tersangkut di pohon mangga dengan heroik. Wajah Pak Hadi terlihat pucat pasi. Keringat sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. Dan napasnya tersengal-sengal seperti habis lari maraton dikejar anjing gila. Dia langsung menyergap masuk tanpa mengetuk. Melanggar semua protokol sopan santun yang biasanya dia junjung tinggi. Sebelum aku sempat bertanya ada apa, Pak Hadi sudah melompat, atau lebih tepatnya menggelinding, ke arah mejaku dan menahan tanganku yang sedang memegang gelas kopi. Gerakannya begitu tiba-tiba sampai sedikit kopi itu tumpah mengenai meja kerjaku yang mengkilap. Dia menatapku dengan mata melotot, menggelengkan kepala dengan kuat, memberi isyarat diam dengan menempelkan jari telunjuknya yang besar ke bibir. Situasi ini benar-benar aneh. Seperti adegan film aksi komedi yang salah pemeran. Otakku yang masih lemot karena kurang tidur butuh waktu beberapa detik untuk memproses apa yang sedang terjadi di depan mataku. Pak Hadi, satpam yang biasanya cuma bicara soal cuaca dan hasil pertandingan bola, kini menatapku dengan ketakutan yang nyata. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Bau minyak angin dan rokok kretek menguar dari bajunya, lalu berbisik dengan suara gemetar tapi tegas. Dia bilang jangan pernah meminum kopi itu setetes pun, karena dia baru saja melihat lewat kamera pengawas rahasia di dapur umum. Katanya, Adrian tidak membuat kopi itu dengan cinta, melainkan dengan mencampurkan bubuk dari botol kecil yang dia keluarkan dari saku celana dalamnya. Posisi botol itu disembunyikan di tempat yang sangat tidak higienis, dan gerak-gerik Adrian sangat mencurigakan, celingukan seperti maling jemuran sebelum menuangkannya. Hening seketika menyelimuti ruangan. Rasanya waktu berhenti berputar dan hanya menyisakan suara detak jantungku yang mendadak berdegup kencang seperti musik dugem. Aku menatap gelas kopi di tanganku, lalu menatap wajah Pak Hadi untuk mencari tanda-tanda kalau ini cuma lelucon atau prank ulang tahun, meski ulang tahunku masih 5 bulan lagi. Tapi tatapan Pak Hadi serius. Tidak ada binar jenaka di matanya. Rasa dingin perlahan merambat dari ujung kaki ke kepala. Bukan karena pendingin ruangan, tapi karena realita yang menampar kesadaranku. Suamiku, pria yang berjanji sehidup semati di depan penghulu, pria yang selalu memelukku saat tidur, ternyata berniat membuatku mati sungguhan malam ini. Pantas saja dia memijat bahuku tadi. Mungkin dia sedang mencari titik nadi yang tepat untuk memastikan aku benar-benar tewas nanti. Rasa mual tiba-tiba menyerang perutku, bukan karena racun, tapi karena rasa sakit hati yang bercampur dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Aku ingin menangis, ingin berteriak memanggil Adrian dan melempar kopi ini ke wajah tampannya itu. Tapi Pak Hadi mencengkeram lenganku erat, menyadarkanku kembali ke situasi genting ini. Dia berbisik lagi, mengingatkan bahwa Adrian pasti akan segera kembali setelah memastikan aku meminum ramuan maut itu. Kalau aku membuat keributan sekarang,
Adrian bisa saja nekat melakukan hal lain yang lebih kasar. Mungkin melempar aku dari jendela lantai 40 ini dan bilang kalau aku depresi karena pekerjaan. Kami harus bermain cantik, kata Pak Hadi. Seolah dia sudah berpengalaman menghadapi drama rumah tangga berujung kriminal. Padahal pengalaman paling menegangkan dalam hidupnya cuma melerai ibu-ibu berebut diskon di kantin. Kaki Pak Hadi menyenggol tempat sampah di bawah meja. Memberi kode agar aku membuang isi kopi itu ke sana tapi tetap memegang gelas kosongnya. Ide yang brilian untuk ukuran orang yang sedang panik. Dengan tangan gemetar yang tidak bisa dikendalikan, aku menuangkan cairan hitam pekat itu ke dalam tempat sampah yang untungnya sudah dilapisi plastik tebal dan berisi tumpukan kertas bekas, jadi suaranya tersamarkan. Kopi itu meresap ke dalam tisu-tisu bekas ingusku yang menumpuk di sana. Pemandangan yang menjijikan tapi menyelamatkan nyawa. Aku meletakkan kembali gelas yang kini sudah kosong dan kotor oleh ampas di atas meja, berusaha mengatur napas agar terlihat normal. Pak Hadi mengacungkan jempolnya, lalu segera bersembunyi di balik lemari arsip besar di sudut ruangan yang gelap. Tubuh gempalnya ajaibnya bisa muat di celah sempit itu. Langkah kaki Adrian terdengar lagi dari lorong. Kali ini lebih santai dan percaya diri. Langkah seorang pria yang yakin sebentar lagi akan menjadi duda kaya raya. Aku memejamkan mata sejenak, memanggil sisa-sisa kemampuan aktingku saat dulu pernah ikut drama sekolah menjadi pohon beringin. Kali ini aku harus memerankan peran terpenting dalam hidupku. Peran sebagai istri bodoh yang baru saja menenggak racun. Pintu terbuka, Adrian masuk sambil memasukkan ponselnya ke saku. Wajahnya dihiasi senyum palsu yang kini terlihat mengerikan di mataku. Dia langsung melirik ke arah gelas kosong di atas meja, dan senyumnya makin lebar. Seolah baru saja menang lotre jackpot miliaran rupiah. Tubuhku mulai bereaksi secara alami terhadap ketakutan. Keringat dingin mengucur dan tanganku dingin, yang untungnya justru mendukung skenarioku. Aku memegang leherku, berpura-pura batu kecil lalu mengerang pelan sambil memegang kepala. Adrian mendekat dengan cepat, tapi bukan untuk menolong, melainkan untuk mengamati reaksiku seperti ilmuwan gila yang sedang mengamati tikus percobaan. Dia bertanya dengan nada suara yang dibuat-buat cemas. "Sayang, kamu kenapa? Pusing ya?" Pertanyaan retoris paling bodoh yang pernah kudengar. Aku ingin sekali menendang tulang keringnya saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku menjawab dengan suara parau bahwa dadaku sesak dan kepalaku berputar hebat. Efek yang kupikir masuk akal untuk orang keracunan, meski aku tidak tahu racun apa yang dia pakai. Mungkin racun tikus. Mengingat betapa rendahnya moral dia saat ini. Adrian memegang bahuku, tapi kali ini cengkeramannya terasa berbeda, lebih dingin dan menuntut. Dia tidak berteriak memanggil bantuan, tidak juga meraih telepon untuk menghubungi ambulans. Dia hanya berdiri di sana, menatapku yang mulai merosot dari kursi ke lantai karpet yang tebal. Dalam hati aku memaki, betapa mahalnya karpet ini dan sayang sekali harus jadi saksi bisu kejahatan suami durhaka. Pandanganku mulai kabur. Ini akting, tentu saja. Tapi aku masih bisa melihat seringai tipis di wajah Adrian. Dia bergumam pelan, sangat pelan. Tapi telingaku masih bisa menangkapnya dengan jelas di keheningan ruangan itu. Tidur yang nyenyak. Tuan Putri. Besok kerajaan ini jadi milikku. Kalimat klise penjahat sinetron yang ternyata benar-benar diucapkan di dunia nyata. Aku membiarkan tubuhku terkulai lemas di lantai. Mengatur napas agar terlihat semakin lemah dan putus-putus. Rasanya konyol sekali harus pura-pura mati di depan suami sendiri di kantor sendiri pula. Aku bisa mendengar Adrian berjalan mondar-mandir di sekitarku, mungkin memastikan tidak ada orang lain di lantai ini, atau mungkin dia sedang merayakan kemenangannya dengan tarian kecil yang memalukan. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya lagi, menelepon seseorang. Suaranya terdengar datar dan tanpa emosi saat dia bicara. "Halo, Sarah. Beres. Dia sudah lewat. Siapkan tim medis kita untuk urus sisanya. Jangan panggil ambulans rumah sakit umum." Mendengar nama Sarah disebut, darahku rasanya mendidih sampai ke ubun-ubun. Jadi wanita itu juga terlibat? Direktur keuangan kepercayaanku yang kukira teman baik, ternyata sekongkol dengan suamiku. Pak Hadi di balik lemari arsip pasti sedang menahan napas sepertiku. Aku tahu ini baru permulaan dari malam yang sangat panjang. Aku harus tetap diam, tidak boleh bergerak sedikit pun.
bahkan jika hidungku gatal sekalipun. Adrian berjongkok di dekatku, menepuk pipiku pelan, cukup kasar sebenarnya, untuk memastikan aku sudah tidak sadarkan diri sepenuhnya. Dia bahkan tidak repot-repot mengecek denyut nadiku. Mungkin dia terlalu yakin dengan keampuhan racun yang dia beli. Kesombongan adalah kelemahan terbesarnya, dan malam ini, kesombongan itu yang akan menyelamatkanku. Aku, Lara, pewaris tunggal perusahaan ini, resmi dinyatakan mati oleh suamiku sendiri. Dan saat itulah, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Selamat datang di neraka buatanku, Mas Adrian tersayang. Lantai karpet kantor ini ternyata baunya seperti debu purba yang sudah mengendap sejak zaman dinosaurus. Sebuah fakta tidak penting yang baru kusadari saat hidungku menempel erat di permukaannya selama 10 menit terakhir. Rasanya konyol sekali. Aku adalah pemilik gedung pencakar langit ini, tapi sekarang aku tergeletak di lantai seperti taplak meja yang jatuh, menahan napas sambil berdoa agar suamiku tidak tiba-tiba memutuskan untuk menendang tubuhku sekadar untuk memastikan aku sudah mati. Adrian masih ada di ruangan, bersiul kecil dengan nada riang yang menyebalkan, seolah dia baru saja menyelesaikan rakitan mainan Lego dan bukan baru saja meracuni istrinya sendiri. Suara langkah sepatunya yang mahal terdengar berputar-putar mengelilingi meja kerjaku. Mungkin dia sedang duduk di kursiku, kursi kebesaran yang selama ini dia idam-idamkan tapi tak pernah bisa dia duduki karena jabatannya tidak cukup tinggi. Bunyi dering telepon kembali memecah keheningan. Kali ini Adrian menjawabnya dengan suara yang dibuat berat dan berwibawa. Gaya bicara yang selalu dia pakai kalau sedang ingin terlihat penting di depan investor. Dia berbicara pada seseorang di ujung telepon, menyuruh mereka segera naik lewat lift barang di belakang agar tidak tertangkap kamera pengawas lobi utama. Rupanya dia sudah menyiapkan tim pembersih. Sebuah istilah halus untuk orang-orang bayaran yang tugasnya menyingkirkan bukti kejahatan. Aku merinding memikirkan betapa rapinya rencana ini disusun. Adrian pasti sudah merencanakannya berbulan-bulan. Mungkin di sela-sela waktu dia pura-pura sibuk main golf di hari Minggu. Tega sekali. Padahal aku yang membelikan stik golf itu sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Suara langkah kaki Adrian menjauh menuju pintu keluar. Diikuti bunyi klik pelan saat dia mengunci pintu dari luar, meninggalkan aku sendirian di dalam ruangan yang dingin ini. Begitu derap langkahnya benar-benar hilang, aku langsung membuka mata dan menghirup udara rakus-rakus. Paru-paruku rasanya mau meledak karena terlalu lama menahan napas. Belum sempat aku bangun, sebuah tangan gempal menepuk bahuku keras-keras, membuatku hampir menjerit kalau saja aku tidak ingat situasi sedang genting. Pak Hadi sudah keluar dari persembunyiannya di balik lemari arsip. Wajahnya banjir keringat tapi matanya menyala penuh tekad. Dia membantuku duduk. Dan hal pertama yang kurasakan adalah kakiku yang kesemutan parah. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum pentul. Bayangkan, baru saja lolos dari maut. Musuh utamaku sekarang adalah kaki yang kram. Pak Hadi berbisik cepat dengan napas memburu, menjelaskan rencana gila yang harus kami lakukan dalam waktu kurang dari 5 menit. Ternyata, tim medis yang dipanggil Adrian adalah kenalan lama Pak Hadi dari kampung halamannya. Orang-orang yang untungnya lebih butuh uang tunai daripada loyalitas pada penjahat berdasi seperti suamiku. Pak Hadi sudah menyuap mereka dengan tabungan hajinya, yang nanti wajib ku ganti 10 kali lipat, agar mau bekerja sama menyelamatkan nyawaku. Rencananya sederhana tapi mematikan. Aku harus tetap pura-pura mati, membiarkan mereka membungkusku, lalu di area parkir bawah tanah nanti, tubuhku akan ditukar dengan jenazah tanpa identitas yang sudah mereka siapkan. Mendengar kata, jenazah pengganti, bulu kuduku berdiri semua. Aku tidak berani tanya dari mana mereka dapat jenazah itu. Ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tidak ku ketahui demi kesehatan mentalku. Waktu kami tidak banyak. Lift barang di gedung ini meluncur cepat dan bisa sampai di lantai ini kapan saja. Pak Hadi menyuruhku kembali ke posisi semula, persis seperti pose jatuhnya tadi. Jangan sampai bergeser 1 sentimeter pun karena Adrian pasti ingat posisi terakhirku. Dengan enggan aku kembali mencium karpet bau debu itu, mengatur tangan dan kaki agar terlihat alami layaknya orang pingsan. Pak Hadi kemudian berlari kecil ke arah pintu darurat, membuka kuncinya sedikit agar nanti dia bisa menyelinap keluar membuntuti kami. Baru saja aku selesai mengatur posisi kepala, suara pintu utama terbuka kasar. Adrian kembali. Kali ini bersama 2 orang yang langkah kakinya terdengar berat.
Mungkin karena membawa peralatan medis atau mungkin karena dosa mereka berat. Aroma alkohol medis dan bau karet yang menyengat langsung tercium begitu orang-orang baru itu masuk mendekat. Aku memejamkan mata rapat-rapat, melemaskan seluruh otot tubuh agar terlihat seperti boneka kain tak bernyawa. Salah satu dari mereka memegang pergelangan tanganku, pura-pura mengecek nadi. Sentuhannya kasar dan dingin, tapi kemudian aku merasakan remasan pelan di jempolku, sebuah kode rahasia yang mungkin artinya, tenang saja, kami di pihakmu. Adrian bertanya dengan nada tidak sabar apakah aku sudah benar-benar mati, dan salah satu petugas itu menjawab dengan suara datar yang meyakinkan. Sudah lewat, Pak. Jantung berhenti total, pupil tidak merespons cahaya. Akting mereka layak dapat piala citra. Adrian terdengar menghela napas lega yang panjang, seolah beban hidupnya baru saja terangkat. Suara resleting dibuka terdengar nyaring dan menakutkan di telingaku. Itu pasti suara kantong jenazah. Rasanya surreal sekali. Aku masih bisa mendengar suara pendingin ruangan dan klakson samar dari jalanan di bawah sana. Tapi sebentar lagi aku akan dibungkus seperti paket kilat. Mereka mengangkat tubuhku dengan gerakan cepat. Memasukkanku ke dalam kantong berbahan tebal yang baunya campuran antara plastik baru dan kamper lemari nenek. Saat resleting ditarik menutup perlahan dari kaki menuju kepala, kegelapan total menyelimutiku. Cahaya lampu kantor yang terang perlahan menyempit menjadi satu garis tipis, lalu hilang sepenuhnya saat resleting tertutup rapat di atas wajahku. Aku terkurung dalam kegelapan pekat, sendirian dengan detak jantungku sendiri yang terdengar seperti gendang perang. Perjalanan menuju lift barang terasa seperti wahana rumah hantu yang paling tidak menyenangkan sedunia. Tubuhku terguncang-guncang di atas brankar dorong. Setiap kali roda brankar melindas sambungan keramik lantai, kepalaku ikut terguncang. Dari luar kantong, aku bisa mendengar suara Adrian yang sedang menelepon Sarah lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih angkuh dan menjijikan. Dia bilang, "Gampang sekali, Sarah." Dia bahkan tidak melawan. Ternyata menyingkirkan pewaris tahta tidak sesulit drama di TV. Mendengar itu, tanganku mengepal kuat di dalam kantong. Ingin rasanya aku merobek kantong ini, melompat keluar seperti vampir, dan mencekik lehernya saat itu juga. Tapi aku harus sabar. Balas dendam terbaik harus disajikan dingin. Dan saat ini aku sedang berlatih menjadi mayat yang sabar. Lift berdenting saat sampai di lantai dasar. Atau mungkin lantai parkir. Aku sudah kehilangan orientasi arah. Udara di sekitarku terasa berubah. Dari dinginnya AC kantor menjadi udara yang lebih lembab dan berbau asap knalpot. Tanda kami sudah sampai di area bongkar muat. Brankar didorong keluar lift dengan kasar. Lalu berhenti mendadak. Aku mendengar suara pintu mobil van digeser terbuka. Adrian berkata pada para petugas itu, "Bereskan secepatnya ke krematorium pribadi yang sudah saya kirim lokasinya. Jangan sampai ada abunya yang tertinggal." Setelah itu terdengar langkah kaki Adrian menjauh. Mungkin menuju mobil mewahnya yang diparkir di area khusus direksi. Dia bahkan tidak mau repot-repot mengantar jenazah istrinya sampai ke tempat pembakaran. Benar-benar suami durhaka tingkat dewa. Begitu suara mesin mobil Adrian terdengar menderu dan menjauh. Resleting kantong jenazah ditarik terbuka dengan cepat. Cahaya lampu neon parkiran yang remang-remang menyilaukan mataku. Wajah Pak Hadi muncul pertama kali. Terlihat cemas tapi lega. Di sampingnya ada dua petugas medis tadi yang kini sudah melepas masker mereka. Wajah mereka tampak tegang. "Cepat, Bu. Kita cuma punya waktu 2 menit sebelum mobil patroli keliling lewat." Desak Pak Hadi sambil membantuku keluar dari kantong pengap itu. Aku melompat turun dari brankar. Kakiku goyah sedikit karena lemas dan pusing akibat kurang oksigen. Di sebelah mobil van hitam itu, ada satu kantong jenazah lain yang sudah tergeletak di lantai semen. Pemandangan selanjutnya membuat perutku mulas. Petugas medis itu membuka kantong jenazah satunya, memperlihatkan sekilas sosok wanita yang postur tubuh dan rambutnya mirip denganku, tapi wajahnya hancur tak bisa dikenali. Itu jenazah korban kecelakaan tanpa identitas yang diceritakan Pak Hadi. Melihat tubuh kaku itu dimasukkan ke dalam kantong yang baru saja kutempati rasanya seperti melihat kematianku sendiri. Ada rasa sedih yang aneh menyelusup di hati. Wanita malang ini akan dibakar menggantikanku, menjadi abu atas nama Lara,
sementara Lara yang asli akan menjadi hantu gentayangan. Aku membisikkan doa singkat dan permintaan maaf dalam hati untuk wanita itu. Berjanji akan memberikan sumbangan besar untuk panti sosial jika aku berhasil merebut kembali hidupku nanti. Pak Hadi menarik lenganku, membuyarkan lamunanku yang melankolis. Dia melemparkan jaket petugas kebersihan yang lusuh dan bau apek ke arahku. Pakai ini, Bu. Kita harus lewat pintu belakang dapur catering. Mobil saya diparkir di sana. Aku segera menyarungkan jaket kebesaran itu, menutupi blus sutra mahalku yang sekarang sudah kusut masai. Kami berlari kecil menyusuri lorong beton yang sepi, meninggalkan mobil van hitam yang membawa mayatku menuju krematorium. Rasanya aneh sekali. Beberapa jam yang lalu aku adalah ratu di gedung ini, dan sekarang aku lari terbirit-birit menyamar jadi tukang sapu di gedungku sendiri. Hidup memang roda yang berputar. Tapi roda milikku sepertinya baru saja lepas dan menggelinding ke jurang. Kami sampai di sebuah mobil sedan tua milik Pak Hadi yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Kontras sekali dengan jajaran mobil mewah di parkiran VIP. Begitu masuk ke dalam dan duduk di jok yang pernya sudah mati, barulah aku bisa bernapas lega. Pak Hadi menyalakan mesin mobil yang batuk-batuk sebentar sebelum menyala. Lalu kami meluncur keluar menembus malam Jakarta. Dari kaca spion, aku menatap gedung Titanium Tower yang menjulang tinggi dengan lampu-lampunya yang megah. Di salah satu lantai teratas sana, Adrian mungkin sedang membuka botol sampanye, merayakan status barunya sebagai duda kaya. Biarkan saja dia tertawa malam ini. Biarkan dia merasa menang. Karena dia tidak tahu, istri yang dia kira sudah jadi abu, sekarang sedang duduk di mobil butut sambil merencanakan kiamat kecil untuk hidupnya. Iya, kamu juga. Good night. Balasku singkat. Aku menahan diri untuk tidak menambahkan emotikon cium atau hati. Masih ada sisa-sisa akal sehat yang menahanku. Cukup senyum manis saja. Aku meletakkan ponsel di meja nakas, tepat di samping obat nyamuk elektrik yang menyala remang. Cahaya ponsel mati, dan kamar kembali gelap gulita. Sunyi kembali berkuasa. Aku berbalik menghadap Mas Pras. Wajahnya terlihat damai dalam tidur. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyelinap masuk, menggigit ulu hatiku. Laki-laki di depanku ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia suami yang bertanggung jawab. Dia tidak selingkuh. Dia tidak judi. Dia tidak main perempuan. Kejahatannya cuma satu. Dia membosankan. Dan apakah itu cukup menjadi alasan bagiku untuk senyum-senyum sendiri dengan laki-laki lain di tengah malam begini? Aku mengelus lengan Mas Pras pelan. Kulitnya terasa kasar dan kering. Tangan pekerja keras. Tangan yang sudah menopang hidupku dan anak-anak selama 2 dekade. Maafkan aku, Mas, bisikku dalam hati. Aku cuma butuh teman ngobrol. Aku cuma butuh merasa hidup sebentar. Besok pagi aku akan kembali jadi istrimu yang baik. Aku akan buatkan kopi. Aku akan siapkan baju kerjamu. Malam ini saja, biarkan aku jadi sarinya Dito sebentar. Aku mencoba memejamkan mata, tapi bayangan kalimat-kalimat Dito terus menari-nari di kelopak mata. Wajah kamu teduh, bikin kangen. Kalimat itu berputar terus seperti kaset rusak. Ada rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Rasa yang sudah lama sekali tidak aku rasakan. Adrenalin, gairah, harapan. Besok aku harus ke pasar. Biasanya aku cuma pakai daster dan jilbab instan yang sudah kendor karetnya. Tapi malam ini, sebelum tidur, aku membuat satu rencana kecil di kepalaku. Besok aku akan cari lipstik warna merah bata yang sudah lama terselip di laci meja rias. Aku ingin pakai itu. Bukan untuk tukang sayur, bukan untuk Mas Pras, tapi untuk diriku sendiri. Atau mungkin, tanpa sadar, untuk foto profil baru supaya Dito bisa melihatnya. Aku tersenyum lagi di dalam gelap. Ternyata selingkuh hati itu rasanya seperti minum kopi tubruk yang gulanya terlalu banyak. Manis sekali, tapi meninggalkan ampas pahit yang menyangkut di tenggorokan, dan membuat jantung berdebar tidak karuan sampai pagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur dengan perasaan tidak sabar menunggu hari esok. Bukan karena ingin masak atau mencuci, tapi karena aku tahu, ada sebuah jendela rahasia di genggamanku yang siap membawaku terbang kapan saja aku mau.
Mobil sedan tua milik Pak Hadi melaju membelah jalanan pinggiran Jakarta yang sepi dan gelap. Suaranya menderu-deru seperti mesin cuci yang kebanyakan muatan. Aku duduk meringkuk di kursi penumpang depan. Masih mengenakan jaket petugas kebersihan yang baunya membuatku rindu pada aroma pewangi pakaian di rumah. Setiap kali mobil ini menghantam lubang jalan, dan percayalah, lubangnya banyak sekali. Tulang ekor rasanya mau protes dan mengajukan pensiun dini. Kami menjauh dari gemerlap lampu kota, menuju daerah yang bahkan di peta digital pun mungkin hanya terlihat sebagai garis abu-abu tak bernama. Rasanya aneh sekali. Beberapa jam yang lalu aku adalah wanita terkaya yang bisa membeli mobil ini 1000 biji tunai. Tapi sekarang aku menumpang di dalamnya sebagai buronan yang numpang lewat di kehidupan sendiri. Pak Hadi menyetir dengan wajah tegang. Matanya terus melirik spion seolah takut ada pasukan khusus yang mengejar kami. Padahal yang mengejar mungkin cuma tukang nasi goreng keliling. Dia membawa kami ke sebuah rumah kecil di ujung gang buntu. Sebuah tempat persembunyian yang katanya milik almarhum ibunya dan sudah lama kosong. Begitu kami sampai, kesan pertama yang kudapat adalah rumah ini sangat membumi. Temboknya mengelupas di sana-sini menampilkan batu bata merah, dan pagar besinya berkarat. Tapi bagiku saat ini, rumah reot ini terlihat lebih aman daripada benteng istana manapun. Kami masuk dengan tergesa-gesa. Pak Hadi langsung mengunci pintu kayu itu dengan 3 gembok sekaligus. Seolah-olah gembok itu bisa menahan nasib buruk yang sedang mengejarku. Di dalam, perabotannya sederhana sekali. Hanya ada sofa tua yang busanya sudah kempes dan meja kayu yang penuh goresan. Pak Hadi menyuruhku duduk. Lalu dia mengeluarkan sebuah laptop tebal dari tas ranselnya. Laptop model lama yang beratnya mungkin sama dengan batu bata. Dia sibuk mengotak-atik kabel dan modem. Wajahnya serius seperti hacker di film-film mata-mata. Bedanya hacker yang ini pakai kemeja batik lusuh. Dia bilang kami harus memantau situasi terakhir untuk memastikan Adrian benar-benar percaya kalau aku sudah jadi sejarah. Ternyata, salah satu petugas medis bayaran tadi membawa kamera kancing tersembunyi yang terhubung langsung ke laptop Pak Hadi. Canggih juga bapak-bapak satu ini. Jangan-jangan dia mantan agen rahasia yang menyamar jadi satpam karena bosan hidup tegang. Layar laptop berkedip sebentar sebelum menampilkan gambar yang agak buram dan bergoyang-goyang. Sudut pandangnya rendah karena kameranya dipasang di baju petugas. Gambar itu memperlihatkan sebuah ruangan berdinding keramik putih yang dingin. Di tengahnya ada tungku pembakaran besi besar yang terlihat menakutkan. Itu krematorium privat. Tempat di mana jenazah tanpa identitas yang memakai namaku akan segera diproses. Di sudut layar, terlihat sosok Adrian berdiri tegap dengan tangan dimasukkan ke saku celana. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Di sebelahnya berdiri seorang wanita dengan gaun hitam ketat dan kacamata hitam. Meski ini malam hari. Itu Sarah. Melihat mereka berdua berdiri berdampingan di sana, menungguku menjadi abu. Rasanya seperti ditusuk belati tepat di ulu hati. Audio dari rekaman itu terdengar kresek-kresek. Tapi aku masih bisa mendengar suara Sarah yang cempreng mengeluh. Lama sekali sih prosesnya? Aku ada janji perawatan kuku jam 11 nanti. Kalimat itu keluar dari mulutnya begitu enteng, seolah mereka sedang mengantre beli martabak, bukan sedang menyaksikan proses kremasi istri bosnya. Adrian menoleh. Menyuruh Sarah diam dengan gestur tangan yang kasar. Sabar sedikit. Kita harus pastikan sampai selesai biar tidak ada jejak. Kamu mau warisan itu cair besok atau tidak? Jawab Adrian dingin. Mendengar percakapan itu, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah juga. Bukan air mata sedih, tapi air mata marah. Ternyata nyawaku di mata mereka harganya cuma sebanding dengan jadwal perawatan kuku dan pencairan warisan. Petugas di dalam layar terlihat mendorong brankar berisi kantong jenazah mendekati mulut tungku yang sudah menganga, memancarkan cahaya oranye dari api yang berkobar di dalamnya. Aku menahan napas. Tanganku mencengkeram pinggiran sofa tua itu sampai kuku jariku memutih. Rasanya surreal sekali, menyaksikan diriku sendiri didorong masuk ke dalam api. Wanita malang di dalam kantong itu, yang identitasnya pun tak ku ketahui, akan pergi menggantikanku. Dalam hati aku berjanji akan mendoakannya setiap hari. Dia adalah pahlawan tanpa nama dalam kisah tragis ini. Saat pintu tungku besi itu ditutup dan suara api menderu terdengar lewat speaker laptop, Adrian terlihat menghembuskan napas panjang,
Bahunya turun rileks. Dia tersenyum. Sebuah senyuman kemenangan yang membuat wajah tampannya terlihat seperti iblis. Selamat tinggal, istriku sayang. Terima kasih sudah menjadi batu loncatan yang sempurna. Gumam Adrian yang tertangkap jelas oleh mikrofon kamera. Dia lalu merangkul pinggang Sarah tanpa ragu. Bahkan sebelum abu di dalam tungku itu dingin. Sarah terkikik pelan, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian, merayakan kemerdekaan mereka di atas kematianku. Adegan mesra di depan tungku kremasi itu benar-benar puncak dari segala kejijikan. Aku merasa mual, ingin muntah melihat betapa cepatnya mereka melupakanku. 3 tahun pernikahan, semua kenangan manis, liburan ke luar negeri, makan malam romantis, ternyata semuanya palsu. Bagi Adrian, aku hanyalah celengan berjalan yang harus dipecahkan saat isinya sudah penuh. Pak Hadi yang duduk di sebelahku hanya diam. Dia tidak berani menatapku. Mungkin dia tahu tidak ada kata-kata penghiburan yang pas untuk situasi seburuk ini. Dia menutup layar laptop perlahan setelah Adrian dan Sarah pergi meninggalkan ruangan itu dengan langkah ringan. Layar menjadi hitam, memantulkan wajahku yang sembab dan berantakan. Di sana, di pantulan layar mati itu, aku melihat Lara yang lama. Lara yang naif, yang percaya cinta itu indah, yang selalu mengalah demi keharmonisan rumah tangga. Dan malam ini, di rumah tua yang berdebu ini, aku memutuskan untuk membunuh Lara yang itu. Biarkan dia ikut terbakar bersama jenazah di krematorium tadi. Aku berdiri, mengusap air mata di pipi dengan kasar menggunakan lengan jaket petugas kebersihan. Rasa sedih itu perlahan menguap, digantikan oleh hawa dingin yang menjalar di dadaku. Pak Hadi menatapku dengan cemas. Bertanya apakah aku butuh air minum atau obat penenang. Aku menggeleng pelan. Aku tidak butuh obat penenang. Aku butuh rencana. Aku menatap Pak Hadi lurus-lurus dan berkata dengan suara yang mengejutkan diriku sendiri karena terdengar begitu tenang dan datar. Pak Hadi, besok pagi kita tidak akan menangis. Besok pagi, kita akan mulai menggali kuburan untuk karir mereka. Pelan-pelan, 1 sendok demi 1 sendok. Pak Hadi tersenyum tipis. Senyum bangga seorang bapak melihat anaknya bangkit setelah jatuh dari sepeda. Dia mengangguk mantap. Siap, Bu Lara. Saya tahu semua letak kamera dan celah keamanan di gedung itu. Kita akan buat mereka menyesal sudah lahir. Malam itu, di atas kasur busa tipis yang baunya apek, aku tidak bisa tidur. Mataku menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Merangkai skenario di kepalaku. Adrian mengira dia sudah menang. Dia mengira dia adalah raja baru di Titanium Tower. Tapi dia lupa satu hal. Gedung itu dibangun oleh ayahku. Sistemnya dibuat olehku. Dan kuncinya masih ada di tanganku. Dia mungkin punya tahtanya sekarang. Tapi aku yang memegang kendali atas gravitasi yang akan menjatuhkannya. Tunggu saja, Mas Adrian. Hantu masa lalumu akan segera datang mengetuk pintu. Aku mendongak. Kaget. Ponsel di pangkuanku hampir jatuh. Senang? Biasa saja kok, Mas. Kenapa? Enggak. Cuma tumben saja. Masakannya lebih asin dari biasanya. Terus kamu dari tadi senyum-senyum sendiri. Baju juga ganti lagi. Padahal tadi pagi sudah pakai yang bunga-bunga. Selidik Mas Pras. Matanya yang lelah itu menatapku tajam. Mencoba mencari jawaban di balik wajahku yang mungkin terlihat berseri-seri berlebihan. Dek. Dia memperhatikan. Ternyata selama ini dia bukan patung. Dia memperhatikan detail kecil yang aku pikir luput dari matanya. Masakannya asin karena aku kebanyakan melamun saat menabur garam. Baju ganti karena tadi kena cipratan minyak. Tapi aku sengaja ganti dengan kaos yang warnanya cerah. Bukan daster bolong. Oh, itu, tadi keasinan dikit. Tanganku kepleset pas nuang garam. Kalau senyum, ya masa cemberut terus. Mas? Nanti cepat tua. Jawabku diplomatis. Berusaha terdengar senatural mungkin. Mas Pras menghela napas panjang. Dia meletakkan sendoknya. Padahal nasinya masih sisa separuh. Dia minum air putih dalam tegukan besar. Seolah ingin memadamkan api di dadanya. Ya sudahlah. Asal kamu senang. Cuma jangan aneh-aneh ya, Bu. Kita sudah tua. Malu sama anak, malu sama tetangga.
ucapnya pelan, lalu berdiri meninggalkan meja makan. Kalimat itu menohokku telak di ulu hati. Jangan aneh-aneh. Kita sudah tua. Dua kalimat sakti yang selalu jadi tameng Mas Pras untuk mematikan segala bentuk kesenangan duniawi. Menurut dia, menjadi tua berarti harus berhenti bermimpi, berhenti bergaya, dan cuma menunggu waktu dipanggil Tuhan sambil duduk manis di teras. Aku menatap punggungnya yang menjauh, keluar pintu menuju motornya. Ada rasa kesal yang menyeruak. Kenapa sih dia harus sekaku itu? Kenapa dia tidak bisa ikut senang kalau istrinya terlihat lebih segar? Kenapa dia curiga bukannya memuji? Ponselku bergetar lagi. Dito mengirim foto menu makan siangnya di restoran mewah. Steak daging yang tebal dengan saus jamur. Makan siang sendiri nih, Sar. Coba kalau ada kamu, pasti lebih nikmat rasanya. Tulisnya. Aku melihat foto itu, lalu melihat sisa tempe goreng dan sayur asem di meja makan. Kontras sekali. Dito menawarkan mimpi, Mas Pras menawarkan kenyataan. Dan hari ini, aku sedang muak dengan kenyataan. Aku membalas pesan Dito dengan cepat, tanpa peduli peringatan Mas Pras tadi. Selamat makan, Dit. Awas kolesterol ya. Haha. Kapan-kapan ajak aku dong makan enak begitu. Tulisanku itu setengah bercanda, setengah berharap. Sebuah langkah berani yang menyerempet bahaya. Sore harinya, aku kembali duduk di depan cermin. Lipstikku sudah mulai pudar setelah makan siang. Aku memolesnya lagi. Kali ini lebih tebal sedikit. Aku menatap pantulan diriku. Ada kilatan nakal di mataku yang sudah lama tidak kulihat. Pras mungkin benar. Kami sudah tua. Tapi justru karena waktu kami tinggal sedikit. Apa salahnya aku ingin merasakan debaran jantung ini lagi? Apa salahnya aku ingin merasa hidup sebelum benar-benar mati? Matahari mulai terbenam. Cahayanya kemerahan masuk lewat celah ventilasi. Aku duduk menunggu notifikasi berikutnya. Mengabaikan tumpukan setrikaan yang menggunung di keranjang. Biarin saja baju kusut. Yang penting hatiku sedang lurus dan mulus menuju ke satu nama, Dito. Dan tanpa aku sadari, Mas Pras sudah pulang lebih awal, berdiri di ambang pintu kamar tanpa suara, menatap istrinya yang sedang sibuk bersolek di jam 5 sore. Dia tidak masuk, dia tidak menegur, dia hanya diam, lalu berbalik pergi ke halaman belakang. Keheningannya kali ini terasa jauh lebih bising daripada teriakannya. Tapi dasar aku yang sedang dimabuk kepayang. Aku memilih untuk tidak mendengarnya. Pagi pertamaku sebagai orang mati dimulai dengan suara ayam jago yang berkokok terlalu bersemangat dan bau nasi uduk yang menguar dari warung sebelah. Kontras sekali dengan suasana apartemenku di mana aku hanya mendengar keheningan yang dibungkus oleh kaca tebal kedap suara. Aku bangun dari tidur yang tidak nyenyak. Merasa aneh melihat diriku sendiri di cermin usang di kamar itu. Wajahku sembab, rambutku acak-acakan. Tapi ada tatapan baru di mata yang sebelumnya selalu terlihat lelah dan penurut. Lara yang lama sudah pergi bersama asap krematorium tadi malam. Sekarang hanya ada aku, yang baru, yang harus segera bertindak. Pak Hadi sudah menunggu di dapur kecil dengan secangkir teh panas dan sepiring singkong goreng. Dia tidak banyak bicara. Hanya menatapku dengan mata penuh rasa hormat yang mendalam. Setelah sarapan singkat yang terasa lebih nikmat daripada brunch mewah di Hotel Bintang 5, Pak Hadi menyerahkan sebuah koper aluminium berwarna perak kusam yang ukurannya cukup kecil. Koper itu terlihat tua dan sedikit penyok di bagian pinggir. Sama sekali tidak menarik perhatian. Koper itu adalah peninggalan ayahku. Koper yang selalu dia simpan di balik lukisan tua di ruang kerjanya. Koper yang tidak pernah kulihat isinya. Pak Hadi menjelaskan bahwa koper itu berisi kunci pengaman terakhir yang dirancang ayahku di masa jayanya. Ayahku memang seorang yang paranoid soal keamanan harta. Dia selalu bilang, jika kau hanya mengunci emasmu di satu tempat, maka kau hanya menciptakan satu sasaran empuk. Kunci utama ke semua aset likuid, obligasi, dan aset digital perusahaan ternyata tidak disimpan dalam dokumen fisik, melainkan dalam sistem verifikasi biometrik tingkat tinggi yang hanya bisa diaktifkan dari alat di dalam koper itu. Alat itu hanya bisa menerima satu identitas, yaitu retina mataku. Adrian tidak pernah tahu soal ini. Dia hanya fokus pada surat-surat warisan yang bisa dia palsukan,
Dia lupa bahwa zaman sudah berubah dan harta terbesar bukan lagi emas batangan, melainkan data. Aku membuka koper itu dengan kunci kecil yang kusembunyikan di dalam liontin kalung sejak lama. Di dalamnya terdapat sebuah perangkat kecil yang bentuknya menyerupai kamera lama dengan lampu LED berwarna biru redup. Aku mendekatkan mata ke lensa perangkat itu. Suara mendesis pelan terdengar, dan layar kecilnya menyala, menampilkan interface yang rumit dengan grafik dan angka-angka yang bergerak cepat. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah momen penentuan. Dalam hitungan detik, aku memindahkan seluruh aset kripto, seluruh saham perusahaan di luar negeri, dan dana taktis yang jumlahnya membuat kepala pusing, ke rekening bayangan yang hanya diketahui olehku dan Pak Hadi. Adrian boleh mengambil gedung dan kantor, tapi dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun uang tunai yang bisa dia gunakan. Di saat yang bersamaan, di kantor pusat Titanium Tower, Adrian sedang menggelar konferensi pers singkat di lobi utama. Dia berdiri di podium dengan wajah yang dibuat sembab, mengenakan setelan jas hitam yang menyuarakan duka cita yang mendalam. Di sampingnya berdiri Sarah, yang gaun hitamnya terlalu ketat dan terlihat lebih cocok untuk pesta daripada acara berduka. Adrian berakting dengan sangat baik, suaranya bergetar saat mengumumkan kepergian tragis istrinya karena serangan jantung mendadak, penyakit yang tiba-tiba muncul tanpa gejala, katanya. Wartawan menyorotnya, dan aku yakin aktingnya ini pasti akan mendapatkan banyak simpati dari masyarakat. Sungguh bakat yang terbuang sia-sia, seharusnya dia jadi aktor sinetron saja. Begitu konferensi pers selesai, Adrian tidak membuang waktu sedetik pun untuk melepaskan topeng duka citanya. Dia menyambar tangan Sarah, menariknya dengan tergesa-gesa menuju lantai teratas. Di ruangan pribadiku yang dingin, Adrian membuka sebotol sampanye mahal dari koleksi pribadiku, yang paling kusayang, dan menuangkannya untuk dirinya dan Sarah. Mereka tertawa, merayakan kemenangan dengan suara keras yang memantul di dinding kaca, padahal abu jenazah palsuku bahkan belum dingin. Melihat rekaman CCTV yang terhubung ke ponsel Pak Hadi itu, aku merasa jijik. Tapi rasa sakit hati itu sudah berganti menjadi kegembiraan karena aku tahu kejutan terbesarku sudah menunggu mereka. Mereka berdua berjalan menuju panel dinding rahasia yang tersembunyi di balik lukisan abstrak yang juga kubeli. Adrian memasukkan kombinasi angka yang dia curi-curi lihat dariku dulu. Lalu pintu baja brankas itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi desahan mekanis yang menandakan kerahasiaan. Brankas itu adalah jantung finansial keluarga kami, tempat ayah menyimpan surat-surat berharga, emas batangan, yang bagi Adrian seperti dewa, dan kunci digital ke semua rekening perwalian. Sarah menahan napas, matanya berbinar penuh keserakahan. Tangannya sudah siap menyambar tumpukan sertifikat yang mereka bayangkan ada di sana. Namun, senyum di wajah Adrian dan Sarah perlahan memudar, berganti menjadi kerutan kebingungan yang lucu. Brankas itu, yang seharusnya dipenuhi dengan kilauan emas dan tumpukan dokumen berharga, ternyata kosong melompong. Hanya ada debu tipis di rak-rak besi, dan sebuah buku tabungan lama berwarna biru yang terlihat usang, tergeletak sendirian di tengah ruang kosong itu. Adrian menyambar buku tabungan itu dengan panik, membalik halamannya dengan gerakan kasar. Matanya terbelalak, melihat saldo terakhir yang tertera di sana. Angkanya 0 rupiah. Tanggal penarikan dana terakhir tertulis jelas. Pagi ini. Adrian meraung marah, melemparkan buku tabungan itu ke dinding hingga kaca bingkai foto di mejaku pecah berkeping-keping. Dia mengacak-acak isi brankas, berharap ada kompartemen rahasia yang terlewat, namun nihil. Di bagian paling dasar brankas yang dingin itu, jari-jarinya menyentuh selembar kertas kecil yang ditempel dengan selotip. Tulisan tangannya rapi, tulisan tanganku. Itu adalah pesan terakhir dari almarhumah, istrinya. Adrian membaca pesan itu dengan mata melotot. Setiap kata yang kubuat menusuknya lebih dalam daripada jarum suntik racun yang dia pakai. Pesannya singkat, tapi mematikan. Halo, Mas Adrian dan Sarah. Selamat atas kemenangan kalian. Semoga kalian menikmati rumah kosong yang biaya perawatannya selangit ini. Warisan itu tidak pernah berupa uang tunai atau emas. Warisan itu adalah kunci. Dan kuncinya kini telah kugunakan. Selamat menikmati kebangkrutan yang tak terhindarkan. Aku akan mendoakan kalian berdua.
Dari tempatku yang jauh lebih aman. Salam sayang. Lara. Adrian menjerit frustrasi, menjambak rambutnya sendiri hingga berantakan. Wajahnya yang tadinya sombong kini terlihat seperti badut yang kehilangan riasan. Sarah mundur ketakutan, mulai mencurigai Adrian dan rencananya yang ternyata sangat bodoh. Aku melihat di layar ponsel, Adrian dan Sarah mulai saling tuduh. Aliansi jahat mereka langsung retak di depan tumpukan debu. Mereka telah membunuhku demi harta yang tidak pernah bisa mereka sentuh. Aku tersenyum tipis, mematikan sambungan ke CCTV itu. Ini baru permulaan, Pak Hadi, kataku sambil menatap singkong goreng dingin di meja. Besok, kita akan membuat mereka bangkrut. Kita akan membuat mereka memohon di kaki mayat mereka sendiri. Malam itu, aku mencabut semua sisa aset terakhir yang tertinggal di perusahaan, termasuk saham kecil yang Adrian pegang. Aku mengamankan dokumen rahasia dan rencana proyek baruku. Aku memotong rambutku, mengubah warnanya, dan memesan paspor baru dengan identitas yang berbeda. Lara yang lama sudah dikremasi. Kini, lahir sosok yang jauh lebih berbahaya. Seorang investor misterius yang akan segera kembali untuk mengklaim tahta yang seharusnya menjadi miliknya. 3 bulan setelah Adrian menemukan brankas kosong, kekosongan itu mulai merayapi seluruh hidupnya dan perusahaan. Gaya hidup mewah yang selama ini Adrian dan Sarah nikmati, ternyata hanya disokong oleh dana warisanku yang mereka kira akan cair tanpa masalah. Tiba-tiba saja, kartu kredit Adrian mulai menolak tagihan kopi mahal dan cicilan mobil sportnya. Yang tentu saja itu semua adalah ulahku dari balik layar. Sarah, yang terbiasa hidup foya-foya, mulai berteriak histeris setiap kali notifikasi di ponselnya menunjukkan saldo rekening yang menyedihkan. Aliansi jahat mereka, yang dibangun di atas keserakahan, kini mulai retak dan hancur karena masalah paling mendasar dalam hidup, uang yang habis. Sementara itu, perusahaan yang dibangun ayahku, Titanium Corp, mulai limbung. Tanpa dana segar dan dengan Adrian sebagai direktur utama yang lebih sibuk menipu daripada memimpin, harga saham perusahaan anjlok seperti terjun bebas dari lantai 100. Para karyawan mulai dipecat, proyek-proyek besar dihentikan, dan Dewan Komisaris mulai murka, mencari kambing hitam atas kehancuran yang terjadi. Adrian menjadi sasaran utama, wajahnya yang dulu selalu tersenyum kini terlihat tirus dan cemas, lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Mungkin karena kurang tidur atau karena dihantui mimpi buruk tentang tumpukan tagihan yang tak terbayar. Di rumah persembunyianku, aku menjalani transformasi fisik dan mental total. Aku memotong rambut panjangku menjadi bob pendek yang tajam dan modern, memberinya warna gelap yang berani, menghilangkan citra diriku yang dulu lembut dan polos. Aku berlatih berbicara dengan aksen yang berbeda dan berwibawa, belajar menatap orang dengan tatapan dingin yang tidak menunjukkan emosi. Sebuah tatapan yang kuharap bisa membuat Adrian buang air di celana saat melihatnya. Aku dan Pak Hadi, yang kini naik jabatan menjadi asisten pribadi dan bodyguardku, bekerja keras membangun perusahaan cangkang di luar negeri dengan nama Katarina Group. Pak Hadi, dengan perutnya yang semakin membesar, harus belajar memakai setelan jas yang pas di badan dan menanggalkan kaos dalam bolongnya, sebuah pengorbanan yang membuatnya sering mengeluh masuk angin. Pagi itu, suasana di ruang rapat Dewan Komisaris Titanium Tower sangat mencekam. Adrian duduk di ujung meja mahoni, wajahnya penuh keringat dingin, menghadapi rentetan pertanyaan tajam dari para pemegang saham yang kehilangan miliaran rupiah. Sarah, yang duduk di sebelahnya, mencoba membela dengan data keuangan palsu yang dibuatnya, tapi argumennya lemah dan hanya menambah kekesalan para investor. Pertengkaran meletus, kursi-kursi diangkat, dan suasana ricuh itu terasa seperti kandang singa yang belum diberi makan selama seminggu. Adrian benar-benar terpojok. Dia sudah kehabisan kata-kata. Dia tahu, tanpa keajaiban, karirnya akan tamat sebentar lagi. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, pintu ruang rapat terbuka perlahan. Suasana yang tadinya ricuh langsung hening seketika. Semua mata tertuju pada sosok yang baru masuk. Aku, dalam wujud Miss Katarina, melangkah masuk dengan setelan blazer rancangan desainer ternama berwarna merah marun yang menyala dan jilbab sutra yang dibentuk modern, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Kacamata hitam besar yang kukenakan menutupi sebagian besar wajahku,
membuat ekspresiku mustahil untuk dibaca. Langkah kakiku yang tegas di atas lantai marmer itu seolah menjadi irama musik yang mengintimidasi para direktur yang terdiam kaku di kursinya. Adrian menatapku dengan mata terbelalak, bukan karena mengenali, tapi karena kagum. Dia tidak melihat Lara, istri sederhananya yang selalu memakai daster di rumah. Yang dia lihat hanyalah wanita kaya raya, berkelas, dan berkarisma yang datang seperti malaikat penolong dari langit. Dia buru-buru berdiri, merapikan jasnya yang kusut, mencoba menampilkan senyum terbaiknya, senyum yang biasanya berhasil memikat wanita. Aku berjalan perlahan mengelilingi meja, berhenti sejenak di belakang kursinya, dan aku bisa mencium aroma sampahnya yang masih melekat di pakaiannya. Adrian mengulurkan tangan untuk menyambutku, tapi aku hanya melirik tangannya dengan tatapan meremehkan, lalu berjalan melewatinya menuju kursi utama di ujung meja. Penolakan halus itu membuat wajah Adrian memerah karena malu, sementara Sarah menahan tawa sinis di sebelahnya. Aku memulai presentasiku. Suaraku, yang sudah kulatih agar terdengar lebih berat dan berwibawa, berbicara tentang visi bisnis yang tajam, mengkritik manajemen perusahaan yang bobrok, terutama departemen yang dipimpin Adrian, dan memaparkan rencana restrukturisasi yang kejam namun logis. Setiap kalimat yang kukeluarkan adalah serangan telak ke arah Adrian dan Sarah, tapi Adrian tidak menyadarinya. Dia terlalu sibuk mengagumi ketegasanku dan memimpikan uangku. Aku tahu persis celah dan kesalahan yang mereka buat, karena akulah yang memasang semua jebakan itu sejak awal. Di akhir presentasi, aku melemparkan umpan utamaku. Aku akan menyuntikkan dana sebesar 100 miliar tunai ke perusahaan hari ini juga. Sebuah angka yang membuat para komisaris yang tadinya marah kini terlihat seperti anak anjing yang patuh. Namun, ada satu syarat mutlak yang kutuliskan dalam kontrak setebal buku telepon. Aku menatap lurus ke arah Adrian, melepas kacamata hitamku perlahan, membiarkan mata yang sudah kurias dengan smoky eye tajam itu menembus jiwanya. Aku membutuhkan orang dalam yang bisa kupercaya sepenuhnya untuk mengawasi operasional ini 24 jam sehari. Ucapku dengan nada dingin yang menusuk. Aku ingin Direktur Adrian menjadi asisten pribadiku selama masa transisi ini. Dia harus siap sedia kapanpun kubutuhkan, siang atau malam, untuk memastikan uangku tidak hilang. Tawaran itu terdengar seperti perbudakan terselubung, tapi di telinga Adrian yang sudah putus asa, itu adalah suara surga yang membawa pelunasan utang dan gaji besar. Keangkuhannya membuatnya yakin bahwa ia bisa menaklukkan hati wanita kaya ini seiring berjalannya waktu. Tanpa berpikir panjang, Adrian langsung menyetujui tawaran itu dengan antusias. Aku bersedia, Miss Katarina. Aku akan melakukan apapun demi perusahaan ini. Jawabnya mantap. Aku menahan gejolak tawa di dada. Adrian, direktur utama yang dulu ingin membunuhku, kini resmi menjadi kacung berjas mahalku. Selamat datang di neraka, Mas Adrian. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari Adrian berubah drastis dari seorang pemimpin yang dihormati menjadi pesuruh berjas mahal dalam semalam. Pagi-pagi buta, dia harus sudah berada di lantai teratas, bukan untuk merencanakan strategi bisnis, melainkan untuk membawakan koran pagi dan memastikan kopi yang kuminum memiliki suhu yang tepat. Siksaan pertama yang kurancang bukanlah kerugian finansial, melainkan kerugian harga diri, sesuatu yang bagi pria seangku Adrian harganya jauh lebih mahal daripada saham perusahaanku. Aku memberinya instruksi yang sangat spesifik, mulai dari jenis biji kopi yang harus digiling hingga sendok pengaduk yang harus bersih dari noda lipstik. Padahal aku bahkan tidak pernah pakai lipstik. Ritual paling menyebalkan adalah tes suhu kopi 60 derajat Celcius. Jika suhunya meleset sedikit saja, entah terlalu panas atau terlalu dingin, aku akan menuang kopi itu ke wastafel marmer di depannya tanpa berkata apa-apa. Aku akan menatapnya dengan pandangan dingin, lalu berkata pelan, "Tolong ulangi, Direktur Adrian. Kualitas adalah segalanya, bahkan untuk minuman." Adrian akan kembali ke dapur dengan wajah merah padam karena malu, memegang gelas kosong itu seperti piala yang baru saja dia pecahkan. Aku tahu dia ingin berteriak dan memukul dinding, tapi dia menahannya demi gajinya yang kulipat gandakan dan iming-iming dana investasi yang kusebar samar-samar. Dia haus uang, dan rasa hausnya itu adalah rantai yang kuat. Di ruang rapat Dewan Komisaris,
Adrian tidak diperbolehkan duduk di kursi besarnya lagi. Dia harus berdiri di belakang kursiku selama berjam-jam, siap sedia mencatat setiap kata yang kukeluarkan, atau mengambilkan air mineral saat aku batuk kecil. Para direktur dan manajer yang dulunya menyanjungnya kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan cemooh yang jelas sekali terlihat di mata mereka. Aku bisa melihat betapa telinganya memerah menahan malu saat aku memintanya mengurutkan dokumen berdasarkan abjad warna sampul. Padahal itu adalah tugas yang bahkan tidak akan dilakukan oleh seorang pekerja magang pun. Setiap desahan atau bisikan tawa yang Adrian dengar dari koleganya adalah balasan atas semua kesombongannya selama ini. Siksaan ego ini semakin diperparah dengan tugas-tugas remeh yang harus dia lakukan di luar gedung. Aku pernah menyuruhnya berkeliling mencari jenis bunga tertentu yang hanya tumbuh di kebun khusus, dan dia harus mencatat jumlah kelopaknya. Di lain waktu, aku memintanya membelikan camilan ringan kesukaan Pak Hadi di pasar tradisional yang jalannya becek dan panas. Padahal Adrian biasanya hanya mau menginjak karpet mewah atau lantai marmer. Pak Hadi, yang kini menjadi tangan kananku dengan setelan jas yang masih terasa sesak di tubuhnya, akan selalu membuntuti Adrian, mengawasi setiap gerak-geriknya seperti bayangan yang menyebalkan. Pemandangan direktur utama yang gagah pergi ke pasar becek dengan mobil sport dan dibuntuti oleh mantan kepala keamanan yang kini pakai jas butut. Sungguh pemandangan yang tak ternilai harganya. Di tengah semua kelelahan fisik dan mental itu, aku mulai menanamkan benih paranoia di otaknya. Suatu sore, saat Adrian sedang duduk sendirian di ruangannya yang kini terasa sempit, interkom di mejanya menyala sendiri. Tidak ada suara, hanya ada melodi yang terdengar samar-samar. Itu adalah lagu pernikahan kami, lagu yang kami putar di pesta anniversary terakhir kami. Adrian langsung melompat dari kursinya, wajahnya pucat pasi, menekan tombol interkom berulang kali untuk mematikannya. Tapi lagu itu terus berputar selama 30 detik penuh, seolah-olah hantu dari masa lalunya sedang berbisik kepadanya. Ketika dia berlari keluar ruangan untuk mencari tahu siapa yang iseng, semua orang di lorong bersumpah tidak mendengar apa-apa. Adrian kembali masuk dengan napas terengah-engah. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kurang tidur. Dia mengambil dompetnya dari saku jas, tapi sebuah benda kecil jatuh dan menggelinding di lantai. Itu adalah pulpen perak yang selalu kupakai. Pulpen yang kupakai menandatangani surat-surat penting perusahaan. Adrian ingat betul pulpen itu sudah lama dia buang ke tempat sampah sejak hari aku meninggal. Dia memungut pulpen itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap tajam ke sekeliling ruangan, mencari kamera tersembunyi atau mungkin makhluk halus yang mengganggunya. Aku, dari layar pengawas di ruangan pribadiku, hanya tersenyum dingin. Itu baru permulaan, Mas Adrian. Kebiasaan Adrian yang selalu mencoba merayuku juga tidak luput dari siksaanku. Dia sering mencoba menyentuh tanganku, memuji parfumku, atau menawarkan diri untuk mengantar pulang, berharap bisa menaklukkan Miss Katarina yang dingin ini dan mendapatkan kekuasaannya kembali. Setiap kali dia mencoba mendekat, aku akan menatapnya seolah dia adalah serangga yang menjijikan, lalu memberikan tugas baru yang mustahil. Aku menghargai ketulusanmu, Direktur Adrian, kataku suatu kali. Tapi aku lebih menghargai kalau kau bisa mendapatkan data rahasia dari kompetitor kita di Singapura sebelum malam tiba. Setelah itu baru kita bicarakan hal-hal pribadi. Tentu saja, itu adalah tugas ilegal dan mustahil, membuatnya harus pontang-panting tanpa hasil. Sementara Adrian tenggelam dalam penderitaan dan paranoid, hubungannya dengan Sarah juga mulai retak parah. Sarah, yang melihat Adrian kini hanyalah seorang kacung rendahan, mulai kehilangan rasa hormat. Dia sering mengeluh dan mencaci maki Adrian karena tidak becus mendapatkan uang Miss Katarina. Adrian balik menuduh Sarah, mengatakan bahwa semua masalah ini bermula dari kebodohan mereka saat membuka brankas kosong, dan Sarahlah yang terlalu serakah. Aliansi jahat yang mereka jalin atas nama cinta terlarang dan harta, kini berubah menjadi hubungan yang penuh kebencian dan saling curiga. Namun, di tengah semua kehinaan ini, Adrian tetap bertahan. Matanya masih memancarkan api keserakahan yang tak pernah padam. Dia percaya bahwa penderitaan ini hanyalah ujian sementara yang harus dia lewati untuk mendapatkan hadiah utama, menikahi Miss Katarina dan menguasai seluruh asetnya. Dia tidak sadar bahwa setiap detik dia melayaniku,
dia semakin dalam menggali lubang untuk kuburannya sendiri. Aku mengawasinya dari balik meja kerjaku yang mewah, menikmati setiap tetes kehinaan yang dia rasakan. Adrian mengira dia sedang mendekati kekayaan, padahal dia sedang mendekati tali gantungan yang sudah kurajut dengan sangat hati-hati. Balas dendamku baru mencapai puncaknya. Kondisi mental Adrian telah merosot tajam hingga ke titik nadir. Dia kini hidup dalam kabut paranoid yang tebal, mencurigai setiap bayangan dan suara di sekitarnya. Dia datang ke kantor dengan mata cekung karena kurang tidur, sering terlihat berbicara sendiri, bahkan pernah kulihat dia membalik tong sampah di ruangannya, seolah-olah dia sedang mencari harta karun di antara bungkus makanan sisa. Para karyawan yang dulu menghormatinya kini menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur ejekan. Bisik-bisik soal gangguan jiwa direktur utama itu sudah menjadi rahasia umum di gedung Titanium Tower. Kehancuran harga dirinya sudah selesai. Sekarang waktunya aku menghancurkan kewarasannya. Pagi itu, aku memimpin rapat besar di aula pertemuan, membahas rencana pengembangan properti baru. Adrian berdiri di belakang kursiku. Tubuhnya terlihat kaku seperti patung lilin yang mau meleleh. Tiba-tiba, saat presentasi berjalan lancar, sistem pengeras suara di seluruh aula mengalami gangguan statis. Bunyi kresek-kresek yang keras menyakiti telinga semua orang, dan sebelum teknisi sempat mematikannya, sebuah rekaman suara terdengar jelas, diperkuat oleh sound system canggih di ruangan itu. Itu adalah suaranya, suara Adrian, yang dingin dan tenang, berkata, "Racun ini bekerja seperti serangan jantung. Warisan si bodoh itu akan cair besok." Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti aula itu. Ratusan mata yang tadinya melihat ke layar kini menoleh ke arah sumber suara. Semua orang terlihat bingung, mengira itu adalah kesalahan teknis yang aneh. Suara itu hanya terdengar selama 3 detik sebelum teknisi buru-buru mematikannya. Adrian berdiri kaku di belakangku. Wajahnya pucat pasi seperti mayat yang sudah seminggu di dalam kulkas. Dia sangat tahu, bahwa itu adalah suara aslinya yang kurekam malam itu. Dia mencoba berteriak menyangkal, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketika salah seorang direktur bertanya padaku ada apa, aku hanya menjawab dengan tenang bahwa itu hanyalah malfungsi sistem audio yang aneh. Lalu aku melanjutkan presentasiku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adrian tidak bisa tenang. Dia mulai berhalusinasi, mendengar suaranya sendiri bergema di toilet, di lift, bahkan di dalam earphone-nya saat dia sedang rapat. Ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika sore harinya, saat dia sedang mencari obat penenang di laci mejanya. Jari-jarinya menyentuh sebuah benda kecil dan dingin. Itu adalah botol kaca kecil tanpa label. Botol yang sama persis yang dia gunakan untuk menyuntikkan racun ke dalam kopi di kantorku malam itu. Botol itu seharusnya sudah dia buang jauh-jauh ke tempat pembuangan limbah berbahaya di luar kota. Namun, botol itu kini ada di laci mejanya, bersih, mengkilap, dan seolah baru diletakkan di sana. Melihat botol itu, kewarasan Adrian benar-benar runtuh. Hanya ada 2 orang yang tahu persis bentuk botol itu dan apa yang terjadi malam itu, dirinya dan Sarah. Adrian yakin ini adalah ulah Sarah. Dia pasti sedang mencoba menjebaknya dengan bukti kejahatan itu, agar dia bisa mengambil hatiku, sebagai Miss Katarina, dan mengklaim seluruh kekayaan yang dijanjikan. Kemarahan paranoid itu membuat matanya merah menyala. Dia tidak lagi melihat Sarah sebagai sekutu, melainkan sebagai musuh paling berbahaya yang harus segera dia singkirkan. Tanpa membuang waktu, Adrian berlari ke ruangan Sarah di lantai yang sama, membawa botol kaca itu di tangannya seperti senjata. Dia mendobrak pintu ruangan Sarah dan langsung mencengkeram bahu wanita itu dengan kasar. Adrian berteriak, menuduh Sarah mengkhianatinya, menuduh Sarah diam-diam bekerja untuk Miss Katarina, dan menuduh Sarah yang menaruh botol itu di mejanya. Sarah, yang sedang sibuk menyusun data keuangan palsu, tentu saja terkejut dan melawan. Dia balas berteriak, mengatakan bahwa Adrian sudah gila karena tekanan, dan menuduh Adrian yang berhalusinasi karena terlalu banyak minum obat-obatan terlarang. Pertengkaran hebat terjadi, diiringi suara pecahan vas bunga dan tumpukan kertas yang berterbangan. Mereka saling caci maki, membongkar semua aib dan kebohongan masing-masing di dalam ruangan itu. Adrian menuduh Sarah adalah otak di balik ide pembunuhan itu,
dan Sarah membeberkan bahwa Adrian yang merencanakan skenario racun karena ingin melunasi utang judinya yang menumpuk. Aliansi kejahatan yang mereka bentuk dengan janji kemewahan itu kini benar-benar hancur lebur dari dalam. Mereka saling mencabik seperti anjing liar yang terperangkap dalam satu kandang. Aku, dari ruangan kerjaku di lantai teratas, menonton drama kehancuran itu dengan tenang. Pak Hadi sudah memasang kamera tersembunyi kecil di ruangan Sarah beberapa hari yang lalu. Aku menyaksikan Adrian dan Sarah saling menampar dan berteriak-teriak. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah bukti sempurna atas semua kejahatan mereka. Di balik topeng Miss Katarina yang dingin, aku tersenyum puas. Aku tidak perlu repot-repot menjatuhkan mereka dengan tanganku sendiri. Aku hanya perlu menanamkan benih ketidakpercayaan, dan mereka akan melakukan sisanya untukku. Aku mematikan monitor kecil itu, meletakkan laptopku di meja kaca. Rasa dendamku kini sudah terbayar lunas secara psikologis. Adrian yang dulu kejam dan sombong, kini adalah seorang pria yang hampir gila, dan Sarah, yang dulu licik, kini adalah seorang wanita yang ketakutan dan putus asa. Keduanya sudah tidak fokus pada bisnis. Mereka hanya fokus untuk saling menyerang dan bertahan dari hantu-hantu masa lalu yang kubangkitkan. Semua sudah siap. Waktunya untuk melangkah ke babak terakhir. Aku akan membiarkan mereka sebentar saja menikmati sisa-sisa kebebasan mereka, sebelum aku mengundang mereka ke panggung utama kehancuran. Aku mengundang Adrian untuk makan malam bisnis di sebuah restoran privat yang sangat eksklusif, tempat yang tidak mungkin bisa ia jangkau dengan penghasilannya saat ini. Aku duduk di bawah cahaya lampu kristal yang temaram, membiarkan Adrian hanya menatapku makan sambil membahas rencana perusahaan yang rumit. Tujuanku malam itu bukan untuk memberinya makanan, melainkan untuk memberinya harapan palsu. Adrian terlihat lebih kurus dan kelelahan, tapi matanya masih memancarkan api keserakahan, dan itu yang ku mau. Keserakahan adalah sakelar yang paling mudah kumainkan di otaknya. Dengan nada prihatin yang dibuat-buat, aku bertanya padanya mengapa performanya menurun drastis akhir-akhir ini, seolah aku benar-benar peduli. Adrian mulai beralasan, berbicara tentang tekanan dan rasa kehilangan Lara yang ia cintai. Aku menatapnya tanpa ekspresi, membiarkannya tenggelam dalam kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Setelah dia selesai berdrama, aku melemparkan umpan utamaku yang sudah kurancang matang bersama Pak Hadi, cerita tentang Luna, saudara kembar rahasiaku. Aku mencondongkan tubuh ke depan, berbicara dengan suara yang dibuat penuh misteri dan kesedihan palsu. Aku bercerita bahwa alasan sejatiku datang ke Indonesia adalah untuk mencari Luna, saudara kembar identik Lara yang disembunyikan sejak lahir karena sengketa warisan keluarga yang rumit. Kunci akses ke dana triliunan itu ternyata dibagi dua, bisikku pada Adrian. Satu ada pada Lara, dan satu lagi ada pada Luna, kembarannya yang polos dan naif, yang kini sedang dalam perjalanan menuju kota ini. Aku mengatakan bahwa Luna persis seperti Lara yang dulu, gampang dibohongi, dan ayahku merancang semua ini karena beliau adalah penggemar berat cerita fiksi yang penuh intrik. Adrian mendengarkan setiap kataku dengan mata melotot. Informasi ini, meski terdengar seperti cerita sinetron yang dipaksakan, sangat masuk akal bagi logika orang serakah seperti Adrian. Itu menjelaskan mengapa brankas itu kosong, dan mengapa dia tidak pernah bisa mengakses harta karun itu, karena kuncinya ada dua. Kegembiraan langsung menyelimuti wajahnya. Matanya kembali berbinar seperti anak kecil melihat mainan baru. Dia melupakan semua rasa paranoid dan ketakutan akan hantu. Dia kini memiliki target baru, target yang lebih mudah dan jauh lebih menguntungkan. Luna, si kembar yang polos. Adrian langsung menawarkan diri untuk membantuku menyambut Luna, berjanji akan mengurus segala keperluannya. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkan ia dengan antusias merencanakan pembunuhan istrinya yang kedua. Di sisi lain, Sarah yang sudah terisolasi dan putus asa, menyaksikan kedekatanku dengan Adrian dari jauh. Dia melihat Adrian yang semakin sering tersenyum di dekatku, dan dia yakin bahwa Adrian berniat membuangnya dan menggantinya dengan Miss Katarina, janda kaya raya yang gajinya puluhan kali lipat dari gajinya. Cemburu yang membakar hati Sarah akhirnya mengubah keputusasaannya menjadi tindakan nekat. Dia memutuskan bahwa Miss Katarina harus disingkirkan, sama seperti Lara. Suatu malam,
Dengan berbekal kunci duplikat apartemenku yang ia curi dari tas kerja Adrian, Sarah menyusup masuk ke penthouse mewah yang kutinggali. Apartemen itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk dari jendela kaca besar. Sarah berjalan mengendap-endap menuju kamar tidur utama. Tangannya menggenggam erat pisau bedah yang ia curi dari rumah sakit. Di atas tempat tidur, terlihat gundukan besar di balik selimut tebal. Sebuah sosok yang terlihat sedang tidur nyenyak. Sarah maju perlahan. Kebencian memuncak di matanya. Dia menerjang masuk dan menghujamkan pisau itu berkali-kali ke arah gundukan di bawah selimut. Tidak ada teriakan. Pisau itu hanya menembus kain dan menusuk guling-guling dan bantal yang sengaja kutumpuk menyerupai tubuh manusia. Sarah terbelalak kaget. Tiba-tiba, lampu di kamar mandi menyala terang benderang, diikuti oleh sebuah proyektor yang menembakkan gambar ke dinding putih di hadapannya. Gambar di dinding itu adalah rekaman CCTV dari ruangan Sarah sendiri. Gambar itu menampilkan dirinya dan Adrian sedang tertawa-tawa, membicarakan dosis racun untuk Lara. Suara tawa jahatnya sendiri yang dulu kugunakan untuk meneror Adrian, kini memantul di dinding, mengejek kejahatannya. Suara pintu kamar mandi terbuka pelan, dan aku melangkah keluar, masih mengenakan pakaian lengkapku yang elegan, tanpa ada setetes pun keringat atau ketakutan. Aku menatap Sarah dengan tatapan dingin dan penuh kemenangan. Aku tidak berkata apa-apa. Biar matanya sendiri yang menyaksikan bahwa wanita yang ia coba bunuh, wanita yang ia benci karena telah merebut Adrian, adalah orang yang sama yang ia bantu bunuh 6 bulan lalu. Sarah menjerit histeris. Kakinya lemas dan ia jatuh terduduk di lantai. Pisau bedah itu terlepas dari tangannya. Saat itu juga, Pak Hadi dan 2 petugas keamanannya masuk dari pintu samping. Mereka memborgol Sarah yang kini meracau dan menangis histeris. Aku telah menyelesaikan permainanku dengannya. Malam itu, Sarah diasingkan ke suatu tempat rahasia. Di bawah pengawasan ketat Pak Hadi, dipaksa menatap layar monitor yang terus memutar rekaman kejahatannya sendiri. Sementara itu, Adrian tertidur nyenyak di rumahnya, bermimpi tentang Luna, si kembar polos yang akan dia tipu dan bunuh. Dia tidak tahu bahwa sekutunya sudah hilang, dan dia kini sendirian, berjalan lurus menuju panggung di mana aku sudah menyiapkan pertunjukan terakhir yang paling memalukan. Malam puncak perayaan investasi baru Titanium Corp diselenggarakan di ballroom termewah ibu kota, tempat yang biasanya hanya kudatangi untuk acara amal bersama mendiang ayah. Ruangan itu disulap menjadi lautan kemewahan. Lampu gantung kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan, memantul pada gaun-gaun malam para tamu terhormat dan setelan jas mahal. Aku, sebagai Miss Katarina, berdiri di tengah ruangan bak seorang ratu yang memegang kendali atas segala panggung drama ini. Di sampingku, Adrian berdiri dengan dagu terangkat tinggi, senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Yakin betul malam ini adalah malam penobatannya sebagai raja baru. Adrian merasa dialah pemenang sejati. Dia sama sekali tidak peduli pada Sarah yang menghilang secara misterius sejak kemarin. Dia hanya menganggapnya sebagai masalah kecil yang harus dibereskan nanti. Fokusnya hanya padaku, pada kekayaan yang akan segera dia genggam, dan pada status barunya sebagai pasangan dari janda kaya raya. Dia sibuk menyalami para pejabat dan direktur, berlagak sebagai tuan rumah yang ramah dan penting. Aku hanya membiarkannya menikmati setiap detik kepalsuan itu, menikmati arogansi terakhir yang akan segera kurampas darinya. Di saku jasnya, tersimpan sebuah kotak bludru kecil berisi cincin berlian mahal yang dia beli menggunakan kartu kredit perusahaan, dengan izin palsu yang kubuat sendiri. Rencananya sudah matang. Dia akan melamarku di depan ratusan tamu penting, memanfaatkan tekanan publik agar aku tidak bisa menolak. Adrian percaya, dengan menggabungkan kekuasaanku dan wajah tampannya, dia akan menjadi pasangan paling berpengaruh di Indonesia. Dia lupa, pernikahan pertamanya saja berujung pada pembunuhan berencana. Tibalah waktunya untuk pidato utama. Aku naik ke atas panggung dengan langkah tenang. Sorot lampu menyorotku sepenuhnya. Setelah mengucapkan terima kasih basa-basi atas sambutan hangat, aku memanggil Adrian untuk naik ke panggung. Wajah Adrian berseri-seri, mengira aku akan memuji kerja kerasnya. Begitu dia berdiri di sampingku, dia mengambil mikrofon dari tanganku dan suasana ruangan mendadak hening.
Semua mata tertuju padanya saat Adrian berlutut satu kaki di hadapanku. Adrian mengeluarkan kotak cincin itu, membukanya, dan mengucapkan kata-kata manis yang sudah dia latih. Kata-kata tentang takdir, tentang cinta, dan tentang membangun kerajaan bersama. Miss Katarina, katanya dengan suara yang dibuat penuh emosi. Maukah Anda menemani sisa hidupku, dan menjadi ratu sejati di sisi raja? Ratusan tamu menahan napas, menunggu jawaban. Di mata mereka, ini adalah kisah cinta dongeng. Di mataku, ini adalah komedi gelap. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengambil mikrofon kembali, dan menatap Adrian yang masih berlutut dengan senyum memohon. Terima kasih, Direktur Adrian. Ucapku dengan suara tenang yang menggema ke seluruh ruangan. Lamaran ini sangat menyentuh. Tapi sebelum ku jawab, ada satu hal kecil yang harus kita saksikan bersama. Sebagai kejutan dariku, aku memberi isyarat kepada teknisi. Layar LED raksasa di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan logo perusahaan, tiba-tiba menyala. Gambar di layar itu hitam putih, sedikit buram, namun sangat jelas memperlihatkan sudut ruang kantorku. Tertulis tanggal dan jam, beberapa bulan yang lalu, malam saat aku meninggal. Senyum di wajah Adrian perlahan menghilang, digantikan oleh kerutan bingung. Di layar, terlihat Adrian masuk ruangan, mengeluarkan botol kecil dari saku jasnya, dan menyuntikkan cairan ke gelas kopi. Suara Adrian yang dingin dan kejam memenuhi ballroom melalui sound system canggih. Beres. Racun ini bekerja seperti serangan jantung. Warisan si bodoh itu akan cair besok. Keheningan di dalam ruangan itu begitu mencekam hingga suara detak jantung pun mungkin akan terdengar. Ratusan tamu terpaku. Sendok dan garpu mereka terhenti di udara. Mereka menatap layar dengan mulut ternganga, menatap Adrian, lalu menatapku. Adrian di atas panggung membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Dia mundur selangkah, menggelengkan kepala dengan panik. Matanya liar mencari celah untuk lari. Dunia sempurna yang dia yakini miliknya, runtuh dalam hitungan detik. Dia mencoba meraih mikrofon untuk berteriak. Tapi tangannya gemetar hebat. Adrian berbalik ke arahku. Matanya memohon. Itu palsu. Rekayasa. Aku dijebak. Teriaknya tanpa mikrofon. Suaranya serak. Dia meraih tanganku. Memohon agar aku, Miss Katarina, membelanya. Aku menepis tangan kotornya dengan kasar. Perlahan, aku mengangkat tanganku ke wajahku, memegang bingkai kacamata hitam yang selama ini menjadi tamengku. Dengan gerakan yang disengaja dan sangat lambat, aku melepaskan kacamata itu, membiarkannya jatuh ke lantai panggung. Lalu aku mengambil tisu basah dari saku jasku, dan dengan kasar menghapus riasan tebal di sekitar mata dan pipiku. Garis-garis tegas makeup Miss Katarina menghilang, menampilkan wajah yang lebih lembut, wajah yang dia lihat setiap malam selama 3 tahun. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang terbelalak. Tatapan penuh kemarahan dan kemenangan. Apa kau tidak mengenali istrimu sendiri, Mas Adrian? Tanyaku. Suaraku kembali ke suara Lara yang asli. Suara yang sama yang dia dengar saat dia menyuntikkan racun malam itu. Adrian mundur terhuyung-huyung, kakinya lemas, dan dia jatuh terduduk di lantai panggung yang keras. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Rasa horor yang merayapi punggungnya jauh lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Di saat yang bersamaan, pintu utama ballroom terbuka, dan cahaya biru merah dari sirene polisi masuk bersamaan dengan langkah tegap sepasukan petugas berseragam. Aku hanya berdiri tegak, menyaksikan kehancuran yang telah kuluncurkan. Balas dendamku sudah selesai. Adrian terseret menjauh dari panggung pesta gala yang kini telah menjadi tempat kejadian perkara. Wajahnya masih pucat pasi dalam kondisi syok yang luar biasa. Dia meronta dari pegangan polisi, menoleh ke arahku dengan mata memohon, memanggil namaku lirih, mencoba mencari sisa-sisa belas kasihan di wajahku yang dulu selalu lembut. Aku hanya berdiri tegak, membuang muka. Di sampingku, Pak Hadi berdiri dengan sigap. Dia memberikan isyarat kepada petugas lain yang siap membawa Sarah dari lokasi rahasia untuk diserahkan ke kepolisian. Aku menutup buku masa lalu dengan tegas. Tidak ada lagi Lara yang akan menangisi pengkhianatan. Malam itu,
Berita tentang skandal Titanium Corp meledak di seluruh media nasional, mengalahkan semua headline politik dan ekonomi. Video rekaman kejahatan Adrian dan drama pengungkapan identitasku menjadi topik pembicaraan utama. Adrian dijuluki sebagai Direktur Maut oleh surat kabar. Dalam hitungan jam, perusahaan yang dia pimpin dirombak total. Aku segera mengambil alih kendali penuh, menstabilkan saham, dan memecat semua jajaran direksi yang terlibat korupsi. Kehancuran Adrian adalah berita buruk bagi dirinya, tetapi menjadi kabar baik bagi perusahaan yang ayahku bangun. Proses hukum berjalan cepat dan tanpa ampun, didorong oleh bukti video yang tak terbantahkan, kesaksian Pak Hadi, dan tekanan publik yang marah. Di ruang sidang yang penuh sesak oleh wartawan, aku duduk di barisan depan, menonton Adrian dan Sarah yang terlihat kusut dan menyedihkan. Mereka terus-menerus saling menyalahkan, membongkar aib masing-masing, menunjukkan bahwa aliansi mereka benar-benar sudah berakhir. Mereka yang dulu bersekongkol dalam kemewahan, kini bersatu dalam kehinaan. Beberapa bulan kemudian, palu hakim diketuk, menandai akhir dari kehidupan lama mereka. Adrian dan Sarah dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen kematian, dan penggelapan dana. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang lama. Saat Adrian diseret keluar, dia sempat melihatku. Aku tidak menangis, tidak tersenyum. Aku hanya menatapnya dengan tatapan datar, seolah melihat sampah yang sedang dibersihkan. Kebebasannya sudah berakhir, dan aku merasa beban bertonton yang selama ini menindih dadaku akhirnya terangkat. Tahun-tahun berlalu. Titanium Corp bangkit kembali di bawah kepemimpinanku. Aku tidak lagi menyebutnya Titanium Corp. Aku mengubah namanya menjadi sebuah yayasan yang bergerak di bidang properti dan kesehatan sosial, sesuai dengan amanat ayahku. Aku memastikan dana warisan itu digunakan untuk hal yang mulia. Salah satunya adalah dengan memberikan pemakaman yang layak dan santunan kepada keluarga wanita tunawisma yang jenazahnya menyelamatkanku malam itu. Aku memenuhi janjiku, dan karma pun menjalankan tugasnya di balik jeruji besi. Di lembaga pemasyarakatan, nasib Adrian jauh lebih pahit daripada hukuman fisik. Dia ditempatkan di bangsal isolasi psikiatri penjara karena gangguan mental yang parah. Dia hidup dalam halusinasi, terus-menerus melihat wajahku di mana-mana, bukan wajahku yang cantik, melainkan wajahku yang datar dan dingin, datang membawa jarum suntik untuk membalas dendam. Dia kehilangan berat badan, rambutnya memutih, dan dia sering terlihat meringkuk di sudut sel sambil menggumamkan penyesalan dan memanggil namaku. Siksaan terbesarnya adalah saat melihat televisi di ruang umum penjara. Wajahku muncul di berita bisnis sebagai wanita paling sukses dan dermawan di negeri ini. Dia melihat mobil mewah yang kukendarai. Dia melihat hormat yang diberikan dunia padaku. Itu adalah kehidupan yang dia inginkan. Uang yang dia bunuh demi mendapatkannya. Dan kini semua itu ada di tangan wanita yang dia hianati. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak pasang, menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Dia telah membunuh istrinya demi harta, tapi yang ia dapatkan hanyalah penjara pikiran yang jauh lebih menyiksa daripada jeruji besi. Aku, Lara, kini hidup dalam kedamaian. Aku tidak lagi merasa takut, tidak lagi menyimpan dendam. Aku telah membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan membunuh musuh, melainkan dengan hidup begitu sukses dan berbahagia hingga musuhmu mati perlahan karena iri melihatnya. Aku berdiri di atap gedungku yang kini dipenuhi senyum karyawan yang tulus, bukan ketakutan. Angin sore menerpa wajahku, menerbangkan ujung hijabku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium bau udara kebebasan yang murni. Aku telah menutup lembaran kelam masa lalu. Lara yang dulu lemah sudah mati, dan wanita yang berdiri di sini adalah ratu yang tak terkalahkan, yang kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri.